dulu ketika ada bencana bang, saya ini kayak muka saya kayak kotak amal kayaknya bang. Nanti dana zakat habis untuk bayar gaji kan repot juga. Wah Basnas nih bantu nih, bantu nih. Ya masuklah proposal mereka. Gimana? Nggak bisa cegah lah bang. Ya penghimpunan dan penyaluran, permintaannya banyak, permintaan untuk penyalurannya gitu. Iya. Jadi mengajak orang untuk berzakat, berinfak, bersedekah itu dengan perut kosong juga nggak bisa. Kan pemimpin politik bisa berubah. Ada yang baik, ada yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan institusi-institusi kenegaraan, termasuk Basnas, misalnya asal perintah saja kan. Gitu. Artinya Basnas bisa menego itu ya. Iya, kan mereka nggak bisa nyelamatin itu dari neraka kalau kita salah. NU kultural, Hidayatullah struktural. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wonder Home Podcast bersama saya Syifa Amin. Kita hari ini kedatangan seorang kawan tamu yang memang diantarkan oleh pesawat dari Batam ke sini karena pesawatnya harusnya ke Lombok, terus kemudian ketinggalan ketinggalan pesawat berikutnya. Dealnya dari Batam. Akhirnya memang diantarkan ke Wonder Home Library. Namanya Haji Zulkifli SEMM. Sekarang mengemban amanah sebagai pengurus atau apa istilahnya? Pengurus atau komisaris? Komisioner ya, atau pimpinan Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua 2. Sekaligus ngasuh pesantren namanya Berkah Ibu. Saya pernah ke sana kalau nggak salah. Nggak tahu masih di situ atau di tempatnya. Masih. Ini adalah kawan lama dulu di Jakarta. Tahulah bagaimana perjuangannya. Kuliah jadi relawan di Baitul Mal Hidayatullah, jadi aktivis jalanan di HMI. Jadi ingat masa lalu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kiprahnya di dunia filantropi ya, Mas Haji Zulkifli. Sejak muda, terus kemudian bagaimana beliau membangun Baitul Mal Hidayatullah juga di NTB sebelum kemudian sekarang diamanahi menjadi komisioner atau pimpinan atau pengurus di Basnas provinsi. Dan apa saja tantangan-tantangan di dunia filantropi Islam itu. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana Zulkifli tertarik terus kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya filantropi Islam ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kaitan dengan itu mungkin genetik ya. Genetik ya. Artinya saya perhatikan Allah yarham bapak saya dan ibu saya itu suka sekali berbagi. Sehingga bahkan sering punya anak asuh dulu ya. Anak keluarga yang tinggal di ibu saya. Saya kemudian kalau suka sedih ngelihat ada orang yang mungkin dalam tanda kutip ya sengsara atau terjadi sesuatu lah kaitan kemanusiaan dengan dianya. Saya suka nangis gitu ngelihat. Itu saya mungkin dari genetik. Yang kedua, ini kaitan dengan doktrin di HMI dulu kayak. Jadi beruntung saya masuk HMI itu kan bang tahun 2000-an ya, di mana semangat membela kaum mustadafin itu terus bergema ya. Di setiap PLK, di setiap follow up, setiap diskusi itu diinjeksikan terus ya. Diinjeksi terus, bahkan di kaosnya saya ingat dulu. Di kaosnya dulu namanya pembela kaum mustadafin gitu. Ini padahal orang mustadafin tapi membela mustadafin. Padahal kita itu doib juga gitu bang. Sampai-sampai di kaos kita dulu itu tertulis HMI MPO pembela kaum mustadafin begitu bang. Saya ingat itu. Padahal kita juga makan susah gitu. Jadi saya ingat waktu naik Kopaja aksi itu ya sampai urunan ya bayar Kopaja dulu untuk bisa ke sana. Dan qadarullah saya memang aktif juga kalau saya ada bencana memang terdepan. Dimulai dari Aceh dulu. Oh, waktu gempa Aceh itu ya.
Ya, tsunami Aceh. Tsunami Aceh. Ya, saya juga ada di sana, alhamdulillah. Sebetulnya jejak ke dunia kefilantropian saya dari sana. Dari sana ya. Bertemu dengan aktivitas kemanusiaan, kemudian berlanjut. Kemudian juga di Jakarta itu ada setiap Ramadan itu kan Baitul Mal Hidayatullah, Lembaga Amin Zakat, BMH itu merekrut relawan ya untuk galang dana di bulan Ramadan. Alhamdulillah juga ikut. Singkat cerita, kemudian saya pindah ke Lombok karena perintah dari almarhum bapak saya untuk meneruskan tugas saya. Mungkin bahasanya tugas sebagai guru ngaji di kampung ya, ngajarin baca Quran. Jadi bapak saya merintah itu saja, nggak ada yang lain. Ada saya memilih pulang, dan pulang juga di Hidayatullah itu saya diamanahi untuk merintis Lasnas ya, BMH dulu cabang Mataram namanya. BMH tadi. BMH cabang Mataram. Tapi sebelum cerita tentang Mataram, kalau dari genetik tadi, dari orang tua, dari lingkungan, kepedulian terhadap orang lain tadi itu ditularkannya melalui keteladanan saja yang dilakukan oleh orang tua, atau ada diskusi-diskusi, atau ada nilai-nilai, atau apa nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua atau keluarga besar gitu. Kalau nasihat kayaknya kurang ya, hanya melihat saja. Karena dulu ketika SD kan kita dipenuhi dengan aktivitas bermain ya, jadi kita tidak pandai lah orang kampung dulu itu untuk mendengar apa itu ya. Hanya melihat saja. Tapi kalau nasihat itu baru kita mulai mendengar itu ketika pulang mondok, sering diberi nasihat ya, sering bantu bagi-bagi kalau ada lauk yang dibawa ke pondok gitu. Tapi kalau secara khusus tuh enggak ya. Terus kemudian saya juga agak curious dari dulu itu. Dari background, katakan saya nggak tahu kalau di keluarga besar di Lombok itu Nahdlatul Wathon kah atau apa secara keagamaan. Terus kemudian ketemu dengan Hidayatullah itu di mana ceritanya? Sehingga bisa memberanikan diri kamu merantau ke Jakarta untuk belajar dan mondok di sana tuh. Mungkin karena mungkin miskin ya. Jadi almarhum bapak saya itu tokoh NU di kampung. Dia berguru di salah satu guru Ibrahim Kediri namanya. Allah yarham. Kemudian terakhir sampai beliau meninggal masih rutin mengaji ke salah satu masyayikh ya, kayak khasnya NU, Tuan Guru Haji lalu Badaruddin Bagu. Sampai beliau meninggal pun masih rutin diantar mengaji ke sana. Saya juga di kampung juga sebagai kiai NU gitu. Ke Hidayatullah itu pun dulu karena ada kampus yang gratis katanya di Jakarta. Ya tahulah keadaan ekonomi yang kurang mendukung ya untuk berbayar. Alhamdulillah saya ke sana. Dan asbab itulah kemudian ya menjadi aktivis Hidayatullah sampai hari ini. Kadang juga orang nyebut saya ini orang Hidayatullah cabang NU begitu. Kalau kemarin ada istilah ini apa? NU kultural ya? Hidayatullah struktural gitu. Ya, saya pikir ada masalah ya, karena kan itu kan daya Allah ya. Nah, jadi juga teman-teman di aktivis kepengurusan juga tidak mempermasalahkan kata tersebut. Pada prinsipnya kan kita dakwah ya. Jadi semangat dakwah kita itu betul-betul banyak terdoktrin itu memang di Hidayatullah. Yang saya ingat betul itu doktrin kita di Hidayatullah itu Allah di Jakarta sama dengan Allah di Papua. Itu namanya Jayapura ya. Irian Jaya. Hidayatullah yang di Jakarta sama dengan Hidayatullah yang di Irian. Jadi apa yang ditakuti kalau kita di jalan dakwah? Doktrin itu sampai sekarang masih. Itu ya salah satu yang nancep dari Hidayatullah. Iya, apalagi kiprah dakwah Hidayatullah di daerah yang luar-luar terpencil gitu kan, yang buka pesantren gitu tuh kan. Iya. Dan saya alami dai Hidayatullah luar biasa itu. Saya alami alhamdulillah ngerintis di Hidayatullah Lombok Barat, Hidayatullah Sumba Barat, Lombok Timur, dan terakhir sekarang di Lombok Tengah. Jadi ada Hidayatullah, ada NU. Tadi melanjutkan yang memulai kiprah di
Lombok ya, di Pulau Lombok. Ke sana dengan background tadi itu sudah cukup bekal, pernah menjadi aktivis di HMI, mondok dan relawan di Hidayatullah di BMH-nya. Terus kemudian pulang ke Lombok dengan kultur NU. Ada semacam shock culture, gegar kebudayaan gitu. Gimana ini cara memulainya gitu nggak? Saya juga sebetulnya nggak asing ya, karena dulu ketika walaupun saya tinggal di asrama mahasiswa Hidayatullah, saya juga gaulnya dengan anak-anak NU gitu ya, di Lombok. Karena dulu saya tinggal dengan kawan-kawan di PMI dari Jogja, saya ingat betul Wardi Taufik namanya, orang Madura, UIN Kalijaga, baik banget sama saya. Ketika saya nggak ada uang, dia kasih saya makan di kosannya. Kemudian bahkan saya juga dekat dengan teman-teman dulu masih Islam liberal juga saya dekat. Bahkan dengan teman-teman Hizbut Tahrir juga saya dekat. Bahkan saya juga ngaji di Allahyarham Ustaz Yazid Jawas ya, Salafi. Jadi asupan itu kayak dari berbagai sumber gitu. Tapi saya nggak akan tinggalkan asrama, maksudnya di Hidayatullah ya. Di Hidayatullah yang di Cipinang. Saya sampai akhir tetap di sana, walaupun pernah tinggal di Pasar Minggu, pernah di keluar beberapa kali pernah, tapi tetap aja basic kita di sana. Karena masjid, saya diperintah oleh Bapak jangan tinggalkan masjid. Oke. Nah tadi memulai di Lombok, tantangannya apa dan gimana cara ngatasinya? Terberat itu adalah ini kan, kalau mengelola zakat itu ya, lembaga amil zakat itu kan upah ya, yang harus diambilkan dari hak amil 12,5% itu zakat. Kalau infak lebih, ikuti fatwa. Itu yang berat di sana. Jadi mengajak orang untuk berzakat, berinfak, bersedekah itu dengan perut kosong juga tidak bisa. Lalu apa yang saya lakukan di awal-awal dulu itu adalah saya koordinasi dengan beberapa kawan untuk memastikan bahwa selama 3 atau 4 bulan awal itu kami aman. Kami amilnya? Iya, amilnya aman. Tidak banyak sih, hanya 300.000 di tahun 2007 itu. Tapi doktrin saya adalah kalau ada sholat itu ada muazzinnya, lalu zakat siapa? Yang ngajakin siapa? Padahal itu ada rukun Islam. Dan saya selalu ingatkan kepada para fundraiser, marketer saya pada masa itu adalah jangan pernah nunduk kalau kemudian kita ngajak orang berzakat. Kita bukan pengemis, kan? Kita mengajak mereka itu untuk kemudian berzakat yang sedekah. Kalau mereka sudah cukup, kalau tidak paham ilmunya kita jelaskan, ada edukasi di sana. Kalau mereka kemudian tidak cukup ya bisa dengan berinfak. Jadi saya itu doktrinasi terus kepada tim saya, khususnya tim marketing. Dulu kita sebut tim Markom, tim marketing dan komunikasi. Jadi tim kita itu memang bergeliat. Ada yang sasaran itu adalah marketing, ini tugasnya mencari donatur atau muzaki baru. Ada juga yang penghimpunan yang tugasnya yang mengambil yang sudah bersepakat menjadi muzaki tetap. Jadi tantangan terberat sebetulnya itu dari mana kita upah mereka di awal-awal itu, dan mau nggak mereka. Contoh misalnya kita bisa mau menghimpun misalnya 3 juta, itu 12,5%-nya berapa sih dengan 4 atau 3 orang? Bagaimana dan kita mendakwahkan zakat ya, dalam kondisi yang seperti itu? Itu tantangan awal. Tapi alhamdulillah banyak orang baik yang kemudian mensupport kita pada masa itu. Alhamdulillah. Sampai kemudian kita intinya kalau ingin besar, dalam prinsip kita tahu itu adalah kalau ingin besar harus juga banyak orang. Nah, lalu saya perbanyak relawan yang sifatnya itu mereka tidak punya tanggungan yang berat. Saya ngajalah mahasiswa, mantan-mantan santri ya yang udah selesai mondok, maksudnya kita ajak, yang sambil kuliah itu kita ajak. Itu kan mereka kalau dikasih uang transport kan nggak mesti besar ya, karena mereka juga kuliah, nggak ada tanggungan anak istri. Itu tim awal saya. Jadi kosnya nggak besar. Para relawan dari kos ambilnya nggak besar. Nah, yang dipakai untuk otomatis para relawan ini kan juga dibekali tadi itu kemampuan untuk komunikasi, untuk marketing tadi itu kan. Bekal apa yang diberikan oleh Zul kepada tim ini tadi untuk meyakinkan para muzaki
agar mereka mau berzakat atau berinfak melalui BMH gitu? Apa alasan mereka mau? Kok tidak ke tempat lain? Padahal ini lembaga masih baru, nggak banyak dikenal di NTB barangkali. Iya. Saya dulu menyebut, walaupun mungkin istilahnya agak nyambung ya, sa'i gitu ya. Itu sa'i. Ya sa'i aja ke sana, kabarin tentang BMH, ajak mereka berzakat ke sana. Jangan pikir yang bernasib itu siapa. Tugas kita hanya ngabarin, berdakwah. Dakwah zakat banyak kok dakwah yang lain, tapi dakwah zakat itu siapa sebenarnya? Saya doktrinasi itu setiap hari kepada tim marketing saya. Saya sampaikan kepada mereka, sudah saya kemana hari ini. Saya selalu, makanya kenal pada masa saya itu sa'i. Marketing itu dengan istilah sa'i. Udah saya kemana hari ini? Safa Marwah, Safa Marwah. Jangan pikirkan Zam-Zam muncrat di mana. Pertanyaan gitu ya. saya adalah kamu sudah kemana? Makanya dulu ada daftar ya. Dia ada kunjungan kemana saja. Saya nggak melihat dia cair itu, bukan apa istilahnya, yang jabat, yang jadi muzaki itu di mana Anda? Pertanyaan saya adalah kamu kemana hari ini sa'inya? Saya pakai persentase. Kalau sudah dia mau aja reaksi terhadap apa yang disampaikan, itu sudah kalau bisa masuk gitu. Nah, kami juga membagi tim ya. Ada yang muzaki prioritas misalnya, yang dia harus kita yang turun ya kita. Tapi kalau sifatnya umum cukup dengan tim kami. Seperti tokoh misalnya, kita ajak atau saya atau ada tim saya yang lain yang turun, yang levelnya tertentu. Nah, dari itulah kemudian kan dulu kan belum banyak ya Facebook yang sekarang enggak. Jadi kita lebih baik dulu ya darat. Offline begitu ya. Silaturahim, kita lagi datang baik-baik gitu. Ngajak berzakat ya alhamdulillah. Alhamdulillah mereka mau, dan kesyukuran buat saya bersama tim tentunya tidak hanya saya sendiri itu merintis Laznas Baitul Mal Hidayatullah cabang Mataram ya. Sekarang namanya perwakilan NTB namanya. Perwakilan NTB istilahnya ya. Ada nggak sih kayak apa? Saya nggak tahu. Entah list pertanyaan atau list cara memperkenalkan Hidayatullah, cara tadi mendakwahkan zakat kepada orang itu apa agar orang bisa tertarik hatinya berzakat ke kelas gitu. Faknya kali ya, FAQ gitu. Ada banyak cerita lucu itu ya. Kaitan para marketer kami yang padahal kami yang kadang itu menjelaskan itu asal-asalan gitu. Misalnya apa itu zakat profesi. Yang lucu itu menjelaskan takjil itu apa gitu ya. Takjil. Ada takjil itu apa ya, sejenis zakat katanya. Parahnya kan calon muzakinya kan memang nggak paham gitu ya. Jadi gitu. Ya saja gitu. Parahnya repot lagi kalau kemudian parah itu kalau kemudian enggak tahu ya. Memang kita bekali setiap Jumat ya. Itu ada halakoh membahas khusus tentang fikih zakat dan marketing. Jadi kita rutin itu sampaikan. Jadi kita bekali juga dengan kemampuan ilmu ya, success story daripada kawannya yang sukses, bagaimana menggait donatur Zaki ya. Iya, yang baru khususnya seperti itu. Oke. Dahsyat. Berarti kalau sekarang di tingkat provinsinya itu perwakilan ya? Perwakilan namanya, BMH perwakilan. Layanan. Kalau entah namanya kantor layanan kah di masing-masing kabupaten kota gitu? Mereka di BMH sekarang memakai istilah gerai. Gerai Mataram, Lombok Tengah, Lombok Barat dan 10 kabupaten kota di NTB sudah ada. Itu dari 300.000 awal tadi itu ya, dan para relawan tadi itu akhirnya. Iya, kalau ingat masa itu masya Allah. Sekarang alhamdulillah sudah ada kantor resmi ya di Jalan Dayana Kota Mataram. Itu ada kantor yang sudah menjadi milik daripada Laznas BMH. Itu berapa lama tahap dari tadi itu memang mulai dari nol sama sekali sampai kemudian mulai agak mapan lah, mapan, mulai ini roda organisasi LAS ini sudah bisa dijalankan secara organisatoris, secara sistemik gitu. Setahun cepat sekali.
Tapi memang setahun itu juga masih masa ya nyari tempat ya. Dulu kantor kita di rumah hantu. Ada bekas kantor Lombard yang sekarang menjadi epicentrum mall itu kita nempati tempat itu. Kenapa di sana? Karena gratis. Ada kantor yang nggak dipakai ya karena ada Rasulullah waktu itu ya. Kita pakai di sana jadi kantor kita gitu. Ya karena kita tahu lah, kita kan ini kalau dana zakat, infak, sedekah, ada wakaf juga berat di amanahnya. Mungkin kita bisa bohongi orang, tapi catatan malaikat nggak bisa gitu bohongin gitu. Buat mungkin banyak para pegiat filantropi juga, entah relawan atau orang yang juga bergerak di bidang penghimpunan zakat, infak, sedekah gitu. Kan ada kalanya ini kok nggak dapat ya target nggak sesuai target lah gitu, terus kemudian yang diimajinasikan, yang dipikirkan, yang diinginkan, ditargetkan itu sekian, cuma segini, kemudian capek, lelah, kan ada kecenderungan untuk menyerah gitu. Ya sudahlah, ngapain ngurusin begitu. Nah, kalau tips atau kunci yang membuat BMH di bawah pimpinan Zulkifli dulu itu kuat dan kemudian berhasil dari 0 nggak ada sama sekali menjadi sebuah institusi yang mapan gitu, apa kuncinya? Modalnya apa yang harus dipunyai? Saya komunikasi antar personal. Yang mereka itu terus kita panaskan adrenalinnya untuk menjadi pendakwah zakat. Saya terus sampaikan bahwa tugas menghimpun, mengambil khuz min amwalikum itu adalah khuztu fil amr. Yang kita harus terus-menerus menyuarakannya. Dan siapa lagi kalau bukan kita? Ini syariat. Yang pun harus ada kelompok, ada orang yang kemudian harus menjalankannya. Itu satu. Yang kedua, saya juga ceritakan tentang dampak kenal dengan orang banyak. Saya bilang ke mereka, saya pahamilah karena mereka masih anak muda, masih bilang begini, kalau hari ini kamu punya 100 donatur, bulan depan 110, bulan depannya 130, itu adalah orang yang mengenal kamu. Kalau kamu berhenti menjadi marketing atau berhenti menjadi laksana BMH, kamu bisa buka usaha dengan peluang punya kawan 130, saya bilang. Saya sebetulnya juga menjelaskan tahapan karirnya. Dan saya mungkin agak beda dengan yang lain. Saya bilang paling lama kamu di situ 5 tahun. Begitu 5 tahun silahkan bisnis yang lain. Supaya apa? Supaya kita bisa mengembangkan diri. Karena mungkin BMH yang tingkat cabang itu belum bisa memberikan gaji yang besar. Tapi ketika nanti kamu sudah selesai kuliah, ini karena sasaran saya anak kuliahan waktu itu. Tim saya masih kuliahan. Selesai kuliah nanti kamu bisa lamar PNS, bisa ini, bisa itu, saya bilang begitu. Jadi saya kenapa saya sebut seperti itu? Dia biar punya bayangan karir. Bayangkan berkarya dengan 300 sampai 700 ribu itu siapa yang mau? Tapi saya memberikan bayangan relasi ya, relasi yang banyak yang bisa menjadi potensi apapun. Kalau misalnya contoh saya bilang, besok kalau kamu berhenti di sini, anggaplah mau berhenti di BMH menjadi marketing, bisa saja kamu lamar kan udah kenal ini saya bilang. Mungkin ini agak beda, orang kan berusaha mempertahankan karyawannya ya atau timnya. Kalau saya enggak, saya bilang maksimal 5 tahun lah, habis itu berhenti saya bilang. Dikasih kesempatan untuk aktualisasi. Iya. Kenapa begitu? Lain. Karena ketika dia umur 5 tahun dia akan menikah dan punya anak. Saya berat hati untuk sekedar memberikan dia gaji ya 700 ribu. Gimana makan anak istri? Makanya kayak saya merolling waktu itu ya. Tapi oleh qadarullah ya saya juga kemudian dilanjutkan oleh kader-kader saya yang melanjutkan di BMH. Tapi tetap saya sebagai penasihat lah. Penasihat gitu ya. Jadi ya tadi ya satu model spiritual normatif bahwa ini adalah kewajiban moral kita untuk sebagai khudz min amwalihim shadaqatan thairuhum itu ya. Iya betul. Terus kemudian kedua
otomatis ada juga bayangan yang secara material bisa diukur, bisa dirasa, kamu akan mendapatkan networking, jaringan gitu, Jaringan. yang sangat bermanfaat buat masa depan. Kalau gitu. gaji nggak berani kita sebut. Khawatir kita misalnya kan karena ada penjajangan di itu ya, ada penjajangan itu. Nanti dana zakat habis untuk bayar gaji kan repot juga. Okay. Tapi sebetulnya itu punya potensi kalau terus-menerus besar ya. Karena saya juga punya master plan kaitan dengan 10 tahun, 5 tahun itu saya juga punya sebenarnya. Iya, apalagi sebenarnya kan potensi zakat di Indonesia, saya kira juga apalagi di NTB yang mayoritas berapa 90% di atas mungkin ke atas mayoritas adalah Muslim gitu. Lah ya itu kan potensi muzakinya sangat besar sekali gitu. Yang kalau tadi itu dana amilnya saya kira juga mencukupi untuk bisa membiayai secara profesional. Iya, kalau besar penghimpunan besar amil. Iya. Tapi kalau penghimpunannya ya misalnya ngimpun 50 juta aja berapa 12,5%-nya? Oke. Itu kalau zakat, kalau infak kan bisa kita berapa 20% ya. Tapi kalau zakat iya terbatas ya. Oke, itu pengalaman di LAS. Iya. LAS itu adalah lembaga amil zakat yang biasanya dikelola oleh lembaga non pemerintah, bisa ormas, sipil, ormas, ornop lah ya, organisasi non pemerintah. Iya. Terus kemudian sekarang setelah berkecimpung lama di LAS tadi itu, ada kesempatan untuk masuk Basnas. Gimana ceritanya bisa masuk ke Badan Amil Zakat Nasional? Kali ini kan lembaga pemerintah ya. Iya. Saya sebetulnya agak berat sebetulnya awalnya ya, cuman karena kawan-kawan dorong saya. Ya kita akui waktu itu memang saya menjadi salah satu ketua elemen pemenangan Pilgub ya. Oh, Pilgub tahun 2024 kemarin itu. Iya, saya komandoi elemen Laskar Muhajirin namanya. Yang menaungi para alumni jamaah santri daripada Ponpes Darul Muhajirin. Jadi saya kebetulan alumni di sana. Yang kemudian saya diperintah oleh guru saya untuk menjadi ketua, ya saya menjadi ketua, menghimpun dan alhamdulillah menang. Nah di sanalah itu beratnya gitu ya. Jadi gubernur sekarang Pak Lalu Iqbal adalah cucunya guru saya. Cucu guru. Sekaligus anaknya guru saya. Oke. Jadi bakti guru adalah membantu anaknya untuk bisa di kursi gubernur NTB dan berhasil. Gitu. Alhamdulillah, dan ketika ada seleksi itu saya merasa ini tempat yang ini memang bidang saya. Saya tahun 2002 ya, saya sudah menjadi relawan, dan 2007 saya concern di bidang itu. Saya coba tarung gitu kan. Saya mohon izin ke guru saya di Ponpes. Izin Abah, saya mau ini. Diizinkan ya saya mulai. Kalau beliau bilang enggak, saya enggak. Tapi alhamdulillah diizinkan, saya ikut seleksinya. Yang menarik memang di sesi akhir ya, karena di saat Basnas Pusat mewawancarai ya. Sebelum ke sana, kalau orang yang boleh menjadi atau daftar menjadi komisioner dari Basnas ini, rekomendasi ormas kah atau siapa saja boleh mendaftar, kualifikasinya apa? Itu sesuai dengan undang-undang zakat dan perbasnas. Jadi minimal umur 40 tahun, berpengalaman di bidang itu, punya kompetensi, dan kompetensi itu kan diuji saat itu ada ujian lisan dan wawancara. Oh, ada lisan. Jadi itu sebetulnya sebagai bentuk karena ada juga yang protes, ini kan harus ada sertifikatnya katanya gitu kan. Ya sebetulnya kan akan diuji saat proses UTS itu. Kalau udah lulus ujian berarti dia kompeten dong, ya, kan begitu sih rumah sederhananya. Tapi namanya juga orang yang punya persepsi masing-masing. Tapi saya diam aja sih ketika banyak orang berisik, ya enggak masalah sih ya. Karena ketika sudah ada pengumuman ya baru saya cerita siapa saya gitu. Gitu. Kita urus lembaga sosial ini udah lama gitu ya. Bukan sekedar orangnya gubernur ini. Iya. Kesekian orang gubernur. Mungkin karena saya gara-gara jadi ketua relawan Laskar Muhajirin, lalu kemudian Tuan Iqbal enggak. Saya bisa tarung sama siapapun kalau yang itu. Karena apa? Saya kompeten.
insya Allah di bidang itu. Oke, terus tadi di akhir kemudian wawancara ketemu dengan Basnas Pusat ya? Basnas Pusat itu diskusi paling menarik menurut saya. Apa yang terjadi di situ? Jadi ketika mereka menanyakan banyak hal dan minta pendapat, saya sampaikan karena sangat menarik karena mereka adalah pelaku zakat, pelaku pengelola zakat. Sama Prof Nadra, Bang Rizal, itu diskusi kita panjang, hampir 1 jam. Dan ada pertanyaan, kalau misal, bagaimana saya bisa percaya Anda amanah atau tidak? Saya jawab sederhana waktu itu. Izin Prof, saya bilang, Bang, kenapa saya masih ada di sini? Karena sejak tahun 2002 sampai sekarang, saya insya Allah belum cacat. Dan mohon doa mudah seterusnya. Dari itu saya layak untuk diamanahi. Cacat secara integritas. Integritas, misalnya ketahuan gelapkan dana umat, gelapkan dana zakat, belum ada bukti. Bahkan dulu ketika di Lasnas BMH cabang Mataram sebelum perwakilan kan saya juga urus auditnya. Alhamdulillah WTP terus. Jadi di dunia lembaga zakat itu ya alhamdulillah. Kecuali memang badan amil ya. BAS itu memang pertama. Kalau memang kita sudah urus betul dari lama ya. Dan saya kemarin kebetulan ada juga pertanyaan menarik dari salah satu penanya. Bagaimana besok kalau bukan membanding-bandingkan ya, cuma karena pertanyaan kan suka bandingkan, begitu aja saya jawab. Apa yang membedakan pengurus lama dengan besok? Maksudnya kepengurusan kami kalau pengurus akan terpilih. Basnas sebelumnya dengan periode ini. Ketika ada banjir, Basnas di mana? Saya bilang waktu itu ya. Banjir. Iya. Basnas itu harus terdepan. Kalau saya diamanahi ketua, saya bilang itu kan, tapi kalau Allah saya diwakil ketua, tidak di ketua. Setengah jam ketika bencana berlangsung atau terjadi, setelah terjadi, setengah jam tim saya ada di sana. Saya bilang begitu. Oh ya, Masya Allah, qadarullah ya. Saya kemudian terjadi ada banjir di Mataram. Oh ya. Begitu saya balik, ada pelatihan di Jakarta. Hari Jumat balik, hari Ahad balik. Ini sudah terpilih. Ya sudah betul pilih. Saya ada pelatihan di Jakarta, saya ikuti. Balik-baliknya itu langsung Allah uji ucapan saya. Allah uji dalam waktu sangat singkat. Terjadi banjir yang tak terduga di kota Mataram. Di kota ya. Subhanallah. Iya. Dan saya ingat teman saya wawancara itu. Waduh, saya keluarkan mobil dinas saya, Basnas, saya isi bensin, saya borong, karena saya tahu ketika orang bencana kan orang tidak perhatikan makan apa gitu. Saya langsung beli nasi, saya telepon ketua saya, izin Pak Ketua, saya bla 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 gini. Oh ya silakan Pak Wakil tadi. Saya borong nasi bersama tim di sekota Mataram itu, saya sebar nasi. Pak Gubernur kemudian telepon, tolong sediakan selimut. Akhirnya kita inisiatif kan, yang dibutuhkan orang kan ya selain selimut juga ada popok, ada pampers, ada pembalut, itu selimut kita siapkan semua. Tahu waktu dekat. Kenapa? Karena memang kita urusan kemanusiaan, urusan kebencanaan itu insya Allah sudah terbiasa. Jadi kadang aneh Bang, apa yang kita sebut itu kadang Allah minta bukti. Bener nggak gitu ucapannya? Ucapan saya pegang betul itu, saya ingat langsung. Yang kedua Bang, yang buat saya menangis kejadian itu adalah dulu ketika ada bencana Bang, saya ini kayak muka saya kayak kotak amal kayaknya Bang. Mungkin Abang pernah dapat visi dari saya, misal ketika gempa kemarin, saya langsung kontak teman-teman pakai dana saya telepon, Bang tolong Bang, Pak tolong Mbak, saya keliling lewat telepon, lewat kawan-kawan. Ketika itu belum menjadi Basnas, belum di Basnas. Saya kemudian menitikkan air mata ketika banjir itu, bukan karena sedih dan sedih juga sih, tapi Allah Akbar, saya bilang dulu susah sekali saya nyari dana untuk membantu. Sekarang ini alhamdulillah ada dana yang siap ya, mungkin walaupun tidak banyak karena kan ada porsinya. Yang saya bisa salurkan, saya bisa beli nasi, beli air, beli segala yang diperlukan oleh korban. Untuk korban-korban. Ini yang membuat saya, Masya Allah, bahagia sekali Bang. Oke.
Itu kan ya sekarang masuk tentang Basnasnya. Iya. Itu kan kejadian-kejadian yang sifatnya aksidental ya. Iya. Sifatnya kebencanaan yang tak terduga, yang emergensi lah, darurat gitu. Dana darurat bisa keluar. Tantangan mungkin dari sisi penghimpunan dulu. Kalau Basnas gini, kalau misalnya LAS itu kan rata-rata memang punya jamaah. Misalnya Lazisnu punya komunitas yang namanya masyarakat Nahdliyin, ada Muhammadiyah, Hidayatullah juga Hidayatullah. Kalau Basnas itu kan negeri yang seakan-akan nggak punya akar jamaah gitu. Tantangan utama dalam konteks penghimpunan apa yang dimiliki oleh Basnas? Kalau ini kebetulan sedang ya, kita baru mau 2 bulan ini diamanahi. Tantangan mungkin itu pada trust ya, kepercayaan. Jadi kita bangun kepercayaan kepada para ASN. Makanya insya Allah ini Pak Ketua kita ada program namanya Sapa Muzaki. Kita akan menyapa para muzaki dalam bermacam bentuk program. Kan ini kita punya privilege sebetulnya Basnas ini Bang. Kalau sudah gubernur merintah ya, khususnya yang ada kaitannya dengan Pemprov ya pasti ikut dong. Oke, itu masuk semuanya ke Basnas. Itu jamaah. Jamaahnya aparatur ya Bang. Sipil negara ya. Sekali coret tanda tangan selesai barang. Tinggal kita yang memfollow up seperti apa. Tapi mungkin sambil mereka ada yang ngedumel lah, ada yang nggak ridho lah, ada yang mungkin yang sambil, tapi kan ya pimpinan pemerintah mau gimana kan. Oke. Tapi kita tidak ingin ngedumel lah. Tapi soal mungkin kayak nggak ada ya Bang ya. Karena saya juga pribadi katanya saya belum sampai ke telinga saya. Cuma memang kalau bidang penghimpunan ini tidak bisa saya bahas terlalu dalam karena saya sebetulnya di Waka2 itu wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Bidang bagi-bagi makanya saya paling banyak tamunya itu di kantor. Oke. Itu dari sisi ternyata lah nggak begitu banyak tantangan dari sisi kalau itu mengerahkan aparat tapi kita kan ada target yang besar. Jadi kemarin Mami Gubernur ya Pak Gubernur sampaikan 60 miliar ditargetkan. Basnas ditarget segitu. Makanya izin Pak Ketua karena saya izin ke Pak Ketua untuk mengusulkan tagline namanya menuju 60M. Menghimpun menuju 60 miliar. Tapi insya Allah. Termasuk yang tadi disebutkan itu apa? Diaspora. Tadi itu? Ya sebelum itu memang salah satu ide saya. Ya tapi saya tentu karena saya ini adalah wakil ketua, tentu saya izin ke ketua saya, ke pimpinan saya sampaikan itu bahwa untuk mencapai penghimpunan 60 miliar itu semua aspek kita manfaatkan. Salah satunya adalah masyarakat Lombok, NTB, Sumbawa, diaspora. Makanya kemarin sebetulan saya pulang dari Batam, qadarullah ya, delay 2,5 jam, ya pesawat udah terbang begitu ya, ya alhamdulillah maskapai nyiapin hotel ya untuk saya dan saya bisa hadir sini Bang. Itu ada namanya gerakan diaspora NTB berzakat di Bumi Gora. Gerakan diaspora NTB berzakat di Bumi Gora. Bumi Gora itu adalah Gogorancah. Pola pertanian di daerah kering yang ditanam di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Jadi dulu itu kan dulu ada persemaian ya kalau banyak air ya. Tapi kalau di Gogorancah itu dia tabur benih aja. Di situ. Itu namanya sistem Gogorancah. Makanya Lombok, Sumbawa, Bima itu dikenal dengan Bumi Gora sebetulnya. Tapi ini istilah ini kadang disematkan hanya ke Lombok padahal juga Pulau Sumbawa juga. Betul Bang. Kita buat gerakan salah satunya adalah mengajak diaspora NTB yang di luar sana itu adalah berzakat di kampung mereka lewat program. Jadi kita kan ada dana terikat, dana tidak terikat. Silakan mau dana terikat boleh. Misalkan mereka menentukan sasarannya kemana, misalnya ke kampung dia atau kemana, itu kita bisa fasilitasi. Terikat itu ada permintaan request khusus gitu ya dari betul. Jadi ada permintaan dari request khusus dan kami kan sifatnya itu adalah sinergisitas. Contoh begini. Kalau misalnya satu orang diaspora ingin nyumbang 1 juta, itu nggak bisa bangun MCK. Tapi kalau 1 juta, misalnya anggaplah kita bangun MCK yang lain itu 25 juta. 1 juta kali 25 orang ya. Dia bawa teman-temannya 25 orang gitu ya. Kan bisa jadi 1 MCK.
Oke lah, misalnya masih 200.000 kan bisa dikali aja. Jadi Basnas itu adalah sinergisitas, mengajak sinergi. Oke. Artinya ya tadi tidak bisa mengandalkan jamaah ASN tadi. Nggak bisa. Artinya perlu pemikiran kreatif, inovatif. Gitu inovatif. Ya. Maka juga menyasar, misalnya saya sampaikan ke Pak Ketua ini, Pak Ketua kita sasar juga retail ya, Alfamart, Indomaret, kemudian pertokoan yang lain dan pengusaha-pengusaha tambang itu. Kok enak mereka gali tambang nggak berzakat. Begitu saya sampaikan Pak Ketua. Oh iya. Tapi lagi saya di Waka 2 ya, saya sampaikan juga ke Waka 1 yang memang bidang itu. Cuman karena saya tuh punya sense terhadap marketing itu lumayan ya, senang gitu ya. Karena mungkin background pendidikan saya S1 S2 saya memang marketing. Manajemen marketing. Iya, kan. Apalagi ada sedikit kekuatan untuk bisa menggertak sebagai aktivis gitu. Wah, itu memang sensasi betul Bang itu Bang. Oke, itu penghimpunan. Kalau tadi di penyalurannya, pendayagunaannya, tadi itu kan kalau banjir kan memang accidental. Iya. Program-program apa yang sifatnya itu tidak sifatnya tadi itu hanya sementara, tapi lebih berkelanjutan gitu. Ada nggak? Basnas Pusat itu mengarahkan kita untuk pendayagunaan sebetulnya. Pemberdayaan. Pemberdayaan. Tapi kita memang banyak sekali kemanusiaan. Masih banyak sekali habis. Saya mungkin belum bisa berinovasi karena kita melanjutkan program sebelumnya ya. Tapi yang banyak itu adalah kita kan jangan lihat 36 miliar penghimpunan tahun 2024. Tetapi lihat dari Sape, Pelabuhan Lembar, Lombok Barat sampai ujung di Bima sana, Sape. Itu kita bagian daripada NTB. Ini namanya Basnas NTB loh, bukan Basnas Lombok. Ini kan kegiatan kita banyak di Pulau Lombok gara-gara mungkin ya karena aksesnya lebih cepat dari kantor begitu. Lalu emangnya Pulau Sumba itu bukan NTB? Maka saya juga sampaikan kepada kawan-kawan, ayo kita harus peduli sama-sama. Kalau memang adakan Lombok Tengah, besok Lombok Timur, besok Sumba Barat, besok Bima, besok Dompu, seperti itu saya sampaikan. Dan bidang kita yang baik itu memang kita ada RKAT ya Bang ya, penganggaran daripada dana yang kita himpun sebelumnya, lalu kita akan salurkan kemana saja. Itu ada sosial, ada pendidikan. Contoh misalnya kalau yang paling banyak itu habis berapa miliar itu, saya datanya nggak hafal, tapi itu besar, itu adalah biaya pendampingan untuk pasien BPJS kelas 3 yang dirawat di provinsi. Jadi ada kesepakatan sebetulnya ya. Kalau ada pasiennya kan dia memang BPJS kelas 3, asnaf lah mereka kan, miskin begitu. Mereka ditanggung negara. Tapi biaya hidup mereka mendampingi siapa yang tanggung? Itu di luar BPJS. Di luar BPJS. Nah itu kita bantu dan itu cepat. Karena kita saluri dananya. Yang kedua ada beasiswa pendidikan, tapi dalam bentuk membiayai penelitian. Oh, penelitian. 1 juta untuk S1 penelitiannya, S2 2 juta, S3. Kenapa sedikit? Emang lu doang mau diurus? Lumayan tuh biaya penelitian S2 S3. Sudah sama. Udah masuk proposalnya itu. Udah masuk. Ya maksud saya ini kan kita tidak bicara tentang Pulau Lombok saja, Lombok Tengah saja. Ini bicara tentang 10 kabupaten kota yang mereka juga merasa berhak untuk menjadi sasaran atau asnaf. Yang kedua ada juga rumah layak huni. Ini kemarin saya tanya, apakah program ini masuk dari 3 juta program rumah yang ditentukan oleh Pak Prabowo? Jawaban Basnas Pusat, iya. Jadi kami itu punya program Mahyani namanya. Mahyani. Ya, rumah layak huni. Oke. Nilainya 25 juta per rumah. Itu juga atas dasar data dari masing-masing daerah. Kemudian di rekon dengan data di Bapeda, lalu kami verifikasi. Ada juga gerobak ya. Zakat kelompok usaha produktif ZEKUP. Itu ada usaha dagang yang kita siapkan gerobaknya dan kita bimbing selama sampai dia sukses, dan mudah-mudahan dia bisa jadi munfik lah, bisa jadi orang yang berinfak kalau belum jadi muzaki. Kemudian kita juga ada program misalnya Sabilillah, ini yang paling banyak proposalnya tapi dananya tersedikit. Sabilillah ini ya bangun madrasah, bangun masjid, ya kan, termasuk pasum di dalamnya. Itu kita sedikit porsi dananya, tapi ini proposal yang paling banyak proposalnya. Dan repot lagi kalau misalnya dia ada rekomnya, misalnya ke host, misalnya yang rekom kan repot juga.
Ya, artinya semua punya hak untuk mendapatkan, tetapi kan kita lihat kemampuan dari yang kita siapkan itu berapa. Kita, dan lagi-lagi ini kan paling risiko ya, paling riskan di tempat saya itu. Di bidang saya di Waka 2 itu. Kenapa? Karena kita dikontrol oleh aturan. Termasuk nanti yang paling ruwet saat audit ya saya. Aturan pembagian porsinya berapa maksimum gitu. Ya, kalau itu sudah ada di RKAT. Itu sudah ada. Ada di RKAT. Jadi maksud saya itu kan yang pasti akan harus lengkap datanya itu ya kami di pendistribusian dan pendaya guna. Dari proposalnya, penerimaannya dan segala macamnya gitu ya. Iya Bang. Nah, cuma sekarang saya sedang bangun itu GIS ya. Sistem informasi geografis untuk pemetaan penerima manfaat. Itu benefit daripada Basnas. Jadi kita ingin tunjukkan sebetulnya kalau dengan aplikasi yang kita bangun itu nanti titik mana aja sih yang numpuk. Jangan-jangan ini belum dapat, ini belum dapat, ini belum dapat. Jangan-jangan kan mungkin ada juga maklar ya. Maklar proposal. Jangan-jangan ada gitu loh. Dia kumpulkan proposal di dia gitu kan. Lalu kemudian diserahin yang numpuk. Satu desa dia doang gitu kan. Nah, maka kita coba buat aplikasi itu untuk memetakan lah. Artinya ada juga ya yang selain kegiatan penyaluran yang sifatnya untuk dana kemanusiaan, untuk dana yang sifatnya jangka pendek gitu, yang tadi yang jangka panjang dan berkelanjutan kan untuk usaha, untuk pemberdayaan yang tadi gerobak tadi itu ada juga sebenarnya. Ada jangka panjang, ada jangka pendek juga ada, termasuk insidental. Misalnya sekarang ya naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Misalnya di Bima Dompu itu kan nama Sambeli itu hampir tiap tahun banjir. Makanya kan di RKAT itu ada dana kemanusiaan yang kita standby. Kami biasanya wanti-wanti aja begitu ketika masuk musim hujan, was-was gitu. Karena itu kan ada hutan gundul Bang. Ya disuruh yang gundulin, mereka kan tanam jagung. Ayo kasih kita makan biar gak nanam gitu begitu. Ruwet juga tuh. ya nauzubillah yang mudah nggak terjadi Bang. Tapi kami siap-siap saja. Yang menentukan porsi, maksud saya tadi dibilang fisabilillah itu biasanya paling sedikit ininya. Apa itu namanya? Porsinya gitu. Ya, itu yang menentukan di RKAT-nya tadi. RKAT Bang. Rapat kerja akhir rencana kerja anggaran tahunan. Iya. Oke. Itu kan muncul di sana. Misalnya sekarang fisabilillah berapa. Termasuk kami juga membantu para guru tetap. Guru tidak tetap sekolah. Guru tidak tetap untuk sekolah. Jadi gini Bang, kita kan ada UPZ nih, masing-masing OPD, masing-masing dinas. Misalnya OPZ-nya itu misalnya dinas pendidikan ya, itu kan sekolah-sekolah sama SMK. Kalau SMP, SD, TK itu kan wilayah kabupaten Bang ya. Kita hanya garap itu saja. Jadi mereka menghimpun dana OPD, lalu kita minta juga kepada mereka ini mau disalurkan kemana gitu. Jadi OPD yang kita bentuk UPZ di sana, unit pengumpul zakat Bang. Pengumpul zakat. Ya, itu kita tanya ini mau disalurkan kemana. Jadi tidak serta-merta kita saja punya peran Pak. Mereka juga punya usulan-usulan. Nah usulan itulah kemudian kita golkan, kita realisasikan. Salah satunya untuk guru yang tidak tetap tadi. Guru tidak tetap itu. Termasuk juga ada karyawan kalau tidak tetap di dinas itu. Nah kalau misalnya ini, let's say misalnya di RKAT tadi itu dalam konteks nasional, Prabowo nitip dong ini rumah apa tadi itu yang rumah Raya Huni. Rumah Raya Huni gitu. Terus kemudian kayak kemarin ada peristiwa apa itu namanya orang Brazil jatuh di Rinjani karena infrastrukturnya nggak bagus, karena sumber daya gaitnya kurang bagus. Terus kemudian gubernur bilang tolong masukkan dong ini untuk fasum fisabilillah porsinya agak dikit-dikitin. Nggak usah dia ambil dari zakat, nggak masalah, dari infak dan sedekahnya gitu, oke juga nggak, atau ada tawar-menawar dengan basis? Kalau RKAT kaitan hal tersebut tentu kan ini ada ranah ya. Kalau yang kementukan ranah sebetulnya kementerian. Kementerian yang punya enak aja minta dapat retribusi ya, tapi nggak mau ngomongin infrastruktur. Tapi kalau itu kan kita tidak bicara itu ya, itu kita bicara kemanusiaan. Kalau memang ada hal seperti itu, tentu kami akan mengecek itu secara SOP kami bisa Pak.
SOP kami bisa apa enggak? Karena kami betul-betul ngikutin SOP ya Perbasnas yang sudah dibakukan dari Basnas Pusat. Kalau emang layak kita mulai. Tapi kalau memang sekali tidak ada di RKAT dan itu misalnya dana, anggaplah ini kemanusiaan. Habis dananya, kami lakukan peminjaman ke antara dana. Ada istilah dalam zakat itu namanya keuangan zakat itu namanya peminjaman antara dana. Antar dana itu antar dana. Ya, misalnya kemanusiaan nih, dananya misalnya anggap dianggarkan misalnya 200 juta. Tapi kita masih butuh gitu loh. Ya, dana mana yang masih ready? Oh, dana infak atau dana untuk Mahyani. Ya, kita pinjam dulu sambil kita menghimpun dana yang lain. Nah, nanti kita bisa ajukan perubahan RKAT. Karena kalau sampai itu terjadi di luar daripada rencana, itu bisa jadi temuan saat audit. Ya walaupun kita dianggap bukan, jadi nggak bisa semaunya nyalurin gitu bang, harus sesuai dengan RKAT yang kita sepakati, biar enak pelaporan kita. Artinya ada negosiasi juga, misalnya ada kan pemimpin politik bisa berubah, ada yang baik, ada yang punya kecenderungan untuk menyalahgunakan institusi-institusi kenegaraan termasuk Basnas, misalnya asal perintah saja kan gitu. Artinya Basnas bisa menego itu ya. Iya, kan mereka tidak bisa nyelamatin kita dari neraka kalau kita salah. Kita iakan dia tapi ngelanggar syariat kan repot juga. Emang dia mau angkat kita. Jangan dia mau saya kasih syafaat gitu ya. Kan enggak. Gubernur kan enggak kasih syafaat kalau emang permintaan beliau misalnya nggak sesuai ya nggak berani kita ambil resiko gitu ya, kecuali mungkin kalau dana bukan zakat ya, dana hibah bangsa itu serah mereka lah gitu. Tapi kalau ini enggak, tapi insya Allah jadi Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa jangan sampai kemudian dana zakat itu ada unsur-unsur politis, nggak boleh. Beliau akan mensupport penuh Basnas NTB. Oke. Kalau ngomong tadi soal audit, yang mengaudit Basnas itu BPKP atau Akuntan Publik? Akuntan Publik. Tapi ada dana hibah. Kita kemarin dapat 1,5 miliar dana hibah. Itu juga bisa karena audit di inspektorat dulu. Hibah dari Pemprov. Pemerintah, dari Pemprov. Itu yang dipakai untuk gaji kami dan operasional. Jadi kita lebih leluasa membagi sebetulnya. Tidak kita dana amil itu kita pakai kalau tidak cukup seperti itu. Oke, jadi kalau kepengurusan di Basnas ini mulai tahun berapa sampai kapan? Saya 2025 sampai 2030, 5 tahun ya. Ini kan di tahun-tahun awal berarti. Iya bang, bukan tahun ini bulan-bulan awal. Malah bulan awal. Iya bang, baru 2 bulan. Kalau kembali ke pertanyaan yang wawancara tadi itu, apa kira-kira inovasi kreativitas yang membedakan Basnas NTB 2025-2030 ini dengan yang sebelumnya kira-kira? Saya mohon maaf juga tidak mendalami ya kepimpinan atau program dari komisioner atau pimpinan sebelumnya. Jadi saya khawatir saya salah. Tetapi kami ingin lebih cepat. Lebih cepat. Dalam hal apapun itu kami cepat. Misalnya sekarang kita ingin menghimpun itu, kita ingin lebih gesit, lebih sigap untuk mendatangi calon muzaki, OPD yang belum menjadi UPZ, ya, perangkat daerah yang belum menjadi UPZ, mana muzaki prioritas, itu kami akan lebih cepat untuk menangani hal tersebut. Dan juga kami sedang membangun trust, ya, kita juga memperbanyak laporan-laporan kita di media sosial kita, terperbanyak, walaupun itu ada efek bandulnya bang. Ketika kita cerewet di medsos menyampaikan kita sudah A, kita sudah B, itu kan apa efek bandolnya? Proposal masuk. Oh gitu. Wah, Basnas nih bantu nih, bantu nih. Ya masuklah proposal mereka. Gimana? Nggak bisa cegah lah bang. Ya penghimpunan dan penyaluran, permintaannya banyak, permintaan untuk penyalurannya gitu. Iya. Kita kan ingin bangun trust ya, tapi kan tadi efek bandul. Tapi saya yakin itu begitu banjirnya proposal juga itu adalah doa dan juga penyemangat tuh kami. Oh, ke ini harus salurkan, ini harus salurkan. Kita akan semakin bersemangat tim-tim penghimpunan nanti untuk menghimpun dana, insya Allah bang. Gitu ya. Oke, selamat menunaikan tugas. Iya, mohon doa bang dan nasihatnya bang, karena saya sampaikan ke banyak orang. Doa, mohon doakan kami amanah. Yang kedua, nasihati kami, ingatkan kami kalau salah. Kenapa? Jangankan punggung kami bang,
Ini hidung aja saya nggak tahu rupanya kayak apa, ada komedo apa enggak gitu. Artinya kan orang tahu yang ngasih tahu kita, atau cermin gitu Bang. Jadi ingatkan kami, nasihati kami. Kalau kami salah, tolong ingatkan. Kalau kami bandel ya lakukan bagaimana caranya agar kami jadi benar. Ya, insya Allah. Kalau orang tadi itu kan punya trust gitu kan, orang punya trust dengan kecepatan layanan dan segala macam. Insya Allah makin besar, makin dipercaya masyarakat dan manfaat seluas-luasnya. Insya Allah Bang, amin. Untuk masyarakat. Amin, ya. Bukan hanya Lombok, tapi NTB secara keseluruhan. Amin, insya Allah. Basnas NTB nih Bang ya, bukan Basnas Lombok. Oke, terakhir mungkin ada apa hal yang belum saya tanyakan yang ingin kamu sampaikan? Banyak sebetulnya tapi saya agak lupa ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kalau yang menonton ini adalah warga NTB, mari berzakat di Basnas NTB. Kami insya Allah terpercaya dan akan menyalurkannya di tempat yang benar. Dan jika ada warga NTB yang menyimak video ini dan berada di luar NTB, mari berzakat juga melalui Basnas NTB. Kami akan salurkan di tempat yang diinginkan. Terima kasih Bang. Oke, makasih banyak Zal. Siap Bang. Gerakan zakat diaspora NTB untuk Bumi Gora gitu. Iya gitu ya. Oke, insyaallah begitu obrolan kita. Siap, makasih. Ada nostalgia Rioni. Ya ini ya pemirsa, ini Bang Syifa ini guru saya di HMI. Kita yang ngajar saya, yang tidurnya di kasur yang tipis sekali. Saya ingat sekali itu Bang. Gitu ya. Ya nanti bisa ngobrol lagi soal topik yang lain lagi. Ya, Bang, insyaallah, Bang. Full nostalgia gitu. Tapi tadi ya tentang filantropi Islam, bagaimana Mas Zulkifli ini membangun rapot istilahnya, riwayat aktivitasnya di dunia filantropi sejak zaman dulu, dan kemudian nggak membayangkan sebelumnya, nggak mungkin mengimpikan untuk menjadi komisioner Basnas begitu. Belum pernah. Ya, tapi intinya kalau kita beraktivitas dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, insya Allah amanah yang lebih besar akan ada di pundak kita, dan kita juga bisa memberi manfaat dan berkah seluas-luasnya ya. Amin, insya Allah. Makasih sekali lagi. Ya Bang. Dan jangan kapok nanti kalau ke Jogja mampir lagi ke sini. Insya Allah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.